Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardin. Oke teman-teman, di sini kita itu akan membahas materi yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi intinya, alangkah baiknya mari kita mengetahui dulu apa sih itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal dan atau bentuk lainnya. Bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang dibentuk dari beberapa bilangan, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, yang pertama itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu teman-teman, dia itu terdiri dari bilangan, dia itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan tak hingga teman-teman. Terus yang kedua itu adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dia itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, sorry teman-teman, di sini itu bukan positif 3 tapi negatif 3. Nah, bilangan bulat negatif itu dia itu dimulai dari negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Nah, terus yang ketiga itu adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 itu dia itu dirinya sendiri yaitu 0 saja. Nah, sehingga kita mendapatkan kesimpulannya itu teman-teman, bahwa bilangan bulat itu teman-teman terdiri dari 3 buah bilangan teman-teman. Yang pertama itu adalah bilangan bulat positif, terus yang kedua adalah bilangan bulat negatif, terus yang ketiga itu bilangan 0. Oke, setelah kita melewati dari pembahasan apa itu bilangan bulat, selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat itu terdiri dari 4 operasi. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan, yang kedua yang nanti itu adalah operasi pengurangan, terus yang ketiga adalah operasi perkalian, dan yang terakhir nanti kita itu akan membahas operasi pembagian. Yang pertama kita akan membahas penjumlahan dan sifat-sifatnya. Di dalam operasi penjumlahan dia itu memiliki sifat-sifatnya juga. Yang pertama itu adalah sifat asosiatif ataupun sifat pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat dari beberapa operasi biner, yang berarti bahwa mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Nah, karena di sini itu dia itu menjelaskan mengatur ulang tanda kurung. Nah, misal di sini diberikan 3 buah bilangan bulat A, B, dan C sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Nah, pada di awalnya ini diberikan tanda kurungnya itu terhadap A ditambah dengan B, sedangkan di ruas kanan kurungnya itu terletak pada B dan C. Sifat asosiatif itu sederhananya itu teman-teman itu pengelompokan. Artinya walaupun kita mengelompokkannya itu sembarang, nanti dia itu tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan masuk ke contoh soalnya. Diberikan 3 buah bilangan bulat positif 5, 3, dan 4. Nah, yang pertama kita itu akan mengelompokkan 5 dengan 3. Nah, kenapa kita itu tidak mengelompokkan 3 dengan 4? Sama aja teman-teman. Mau kita kelompokkan 3 dengan 4 juga bisa saja. Mau kita kelompokkan 5 dengan 3 juga bisa saja. Karena di sini kita itu akan membahas sifat asosiatif ataupun pengelompokan. Nah, artinya itu adalah walaupun kita mengelompokkan duluannya 3 dengan 4, nanti itu dia itu tidak akan mempengaruhi dengan nilai yang dihasilkan. Yang pertama, di sini kita akan mengelompokkan 5 dengan 3. 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4. Nah, 5 ditambah dengan 3 adalah 8. 8 ditambah dengan 4 hasilnya dengan 12. Nah, sedangkan di ruas kanan
kita itu mengelompokkan 3 dengan 4 atau merubah kelompoknya. Awalnya adalah 5 dengan 3, terus yang keduanya itu adalah 3 dengan 4. Nah, 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 itu juga menghasilkan 12. Nah, 3 ditambah dengan 4 itu adalah 7, 7 ditambah dengan 4 itu adalah 12. Nah, jadi kita mendapatkan kesimpulannya, sifat asosiatif itu adalah suatu sifat pengelompokan. Nah, sederhananya itu adalah walaupun kita memberikan kelompok sembarang dari 3 buah bilangan ini, nanti mereka itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang kedua terhadap operasi penjumlahan. Sifat yang kedua itu dia itu memiliki sifat komutatif ataupun sifat pertukaran. Apa sih itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah suatu sifat di mana jika 2 buah bilangan bulat dirubahkan urutannya, nanti dia itu tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, misal diberikan 2 bilangan bulat positif A dan B. A ditambah dengan B, dia itu sama dengan B ditambah dengan A. Nah, walaupun kita merubahkan posisinya ataupun kita menukarkan posisi antara A dengan B, nanti hasilnya itu bakalan tetap sama. Nah, sebagai contoh, 7 ditambah dengan 2 sama dengan 2 ditambah dengan 7. Nah, artinya di sini walaupun 7 dengan 2 ini kita merubahkan urutannya ataupun menukarkan posisinya, keduanya ini tetap menghasilkan nilai yang sama. Pertama, pada awalnya dia itu berbentuk 7 ditambah dengan 2. Nah, terus 7 dengan 2 ini kita akan menukarkan posisinya. Nah, pada posisi 7 kita gantikan dengan 2, begitupun dengan 2 kita akan menggantikan posisi dengan 7. Nah, sehingga posisinya itu akan berubah seperti ini. Nah, pertama 7 ditambah dengan 2 mereka akan menghasilkan 9. Nah, begitupun dengan 2 ditambah dengan 7 menghasilkan 9. Sehingga sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Walaupun kita menukarkan posisi sebagaimanapun, dia itu akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, sebagai contoh di sini 3 ditambah dengan 1. Nah, 3 ditambah dengan 1 itu sama dengan berapa? Nah, walaupun kita merubahkan posisinya juga, 1 ditambah dengan 3. Nah, dari 3 ini ditambah dengan 1 akan sama dengan 1 ditambah dengan 3, sehingga 3 ditambah dengan 1 dan 1 ditambah dengan 3 ini disebut dengan komutatif ataupun pertukaran. Walaupun ditukar posisinya, keduanya tetap menghasilkan nilai yang. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ataupun sifat yang ketiga, itu adalah unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. Di sini perlu teman-teman ketahui arti dari identitas. Identitas itu sendiri adalah suatu operasi di mana bilangan berapapun jika ditambah ataupun jika dioperasikan dengan bilangan 0, dia itu tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan 0 ini dia itu tidak berlaku terhadap operasi pembagian dan operasi perkalian. Kenapa demikian? Karena pada pembagian bilangan berapapun jika dibagi dengan 0, dia itu tidak akan mendapatkan hasilnya atau dia itu tidak terdefinisi. Nah, pada perkalian bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, ya, maka hasilnya akan 0. Nah, sedangkan di sini kita itu akan membahas identitasnya, yaitu bilangan berapapun jika dioperasikan dengan 0, dia itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Paham kan teman-teman? Nah, sebagai contoh di sini, A ditambah dengan 0, dia itu sama dengan 0 ditambah dengan A. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa identitas itu adalah bilangan berapapun
ditambahkan dengan 0, dia itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 6 ditambah dengan 0, dia itu sama dengan 0 ditambah dengan 6 atau sama dengan 6. Karena kenapa? Karena bilangan berapapun jika ditambah dengan 0, dia itu akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa unsur identitas terhadap penjumlahan itu, bilangan berapapun jika ditambahkan dengan 0 itu, dia akan menghasilkan bilangan sendiri ataupun menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki ke poin keempat, yaitu sifatnya itu unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse jumlah atau lawan dari A adalah negatif A. Inverse jumlah lawan dari negatif A adalah A. Nah, di sini tuh kita akan membahas inverse terhadap penjumlahan. Inverse itu kata lainnya itu adalah lawan. Nah, misal di sini inverse dari A itu adalah negatif A. Nah, sama halnya dengan di sini, inverse dari negatif A adalah A. Nah, apa sih itu inverse? Inverse itu adalah lawan ataupun kebalikan. Misal lawan dari 2. Nah, lawan dari 2 itu adalah negatif 2. Nah, atau kata lain di sini itu adalah inverse dari 2. Inverse dari 2 itu adalah negatif 2. Nah, sehingga di sini A ditambah dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah dengan A. Kenapa demikian? Karena di sini itu kita akan membahas inverse-nya. Nah, pertama, inverse dari A. Inverse dari A ini itu adalah negatif A. Nah, sedangkan inverse dari negatif A itu otomatis pasti positif A. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Diberikan dua buah bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada ruas kiri diberikan 5 ditambah dengan negatif 5. Nah, di sini kita itu akan mencari inverse dari 5 ini dan negatif 5. Nah, lawan dari 5 itu adalah 5. Nah, sedangkan lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Sehingga di sini kita mendapatkan hasilnya 5 ditambah dengan min 5 itu sama dengan min 5 ditambah dengan 5, sehingga keduanya itu menghasilkan 0. Di sini saya memberikan gambarannya lagi. Misal 2 ditambah dengan negatif 2. Nah, itu sama dengan, nah, di sini itu kita akan mencari lawannya atau inverse-nya. Yang pertama, inverse dari 2 ataupun lawan dari 2 itu adalah negatif 2 ditambah. Nah, inverse dari negatif 2 itu adalah 2. Sehingga 2 ditambah dengan negatif 2 menghasilkan 0. Nah, begitupun dengan negatif 2 ditambah dengan 2 menghasilkan 0. Nah, berarti unsur inverse terhadap penjumlahan itu kita akan membahas lawannya dari suatu bilangan gitu, teman-teman. Tapi dengan syaratnya itu bilangan yang di inverse-nya itu ataupun yang dicari lawannya itu harus sama. Kapan itu sama dengan 0 ini? Kapan itu sama dengan 0? Misal 1 ditambah dengan bla 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 itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini itu kita akan mencari inverse-nya. Berarti inverse dari 1 itu adalah 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 0. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada
kesempatan kali ini. Nanti pada part kedua itu kita akan membahas operasi pengurangan dan sifat-sifatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.